Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Namun, mengingat kondisi saat ini, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun, kalian harus tetap semangat, karena kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk perihal absensi, kalian bisa menuliskan nama beserta nomor absen kalian, lalu dikirimkan ke WA grup ya. Untuk absensi sendiri hanya berlaku pada jam pelajaran saja. Ingat, jangan sampai lupa. Bagi kalian yang tidak mengirimkan nama beserta nomor absen kalian, dianggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari matematika di materi limit fungsi aljabar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, memahami konsep dari limit fungsi aljabar. Yang kedua, menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Untuk indikator pencapaiannya antara lain 3.7.1 mengkomunikasikan makna batas dalam konsep limit, 3.7.2 menemukan contoh aplikasi limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari, 3.7.3 menunjukkan limit kiri dan limit kanan pada suatu fungsi, 3.7.4 menunjukkan limit suatu fungsi secara intuitif berdasarkan gambar. 3.7.5 menunjukkan bentuk tentu dan tak tentu suatu fungsi pada titik tertentu dan menunjukkan dalam grafik. 3.7.6 menemukan sifat-sifat limit suatu fungsi. 3.7.7 menggunakan sifat-sifat suatu fungsi dalam menemukan limit fungsi tersebut. 3.7.8 menemukan limit fungsi aljabar. 4.7.1 menggunakan konsep limit dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. 4.7.2 menentukan limit suatu fungsi dengan menggunakan cara pendekatan nilai, memfaktorkan, atau dengan pergantian fungsi. Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai limit fungsi aljabar, saya akan menunjukkan kenapa sih harus mempelajari limit fungsi aljabar. Apa pentingnya mempelajari limit fungsi aljabar? Limit dari segi bahasa adalah batas. Jadi, kita akan mempelajari batas dari fungsi aljabar. Tapi, untuk apa sih mempelajari limit di kehidupan sehari-hari? Jangan salah, karena matematika merupakan ratu dari ilmu pengetahuan. Jadi, limit di sini bisa digunakan untuk menghitung rotasi bumi atau benda planet lainnya yang berbentuk elips. Sedangkan dalam bidang ekonomi dapat digunakan untuk menghitung rata-rata pajak atau bunga atau sejenisnya. Sedangkan dalam ilmu matematika sendiri, limit digunakan sebagai dasar dalam mempelajari kalkulus.
Jadi, untuk bisa mempelajari materi turunan, kalian harus menguasai materi limit terlebih dahulu. Setelah kalian menguasai materi limit, kalian akan mempelajari materi turunan. Setelah kalian mempelajari materi turunan dan memahaminya, kalian akan mempelajari materi integral, yang mana materi-materi tersebut akan sangat dibutuhkan dalam ilmu pengetahuan di dunia nyata. Jadi, itulah kenapa kalian harus mempelajari materi limit dengan sungguh-sungguh, agar nantinya kalian tidak bingung dalam mempelajari materi turunan dan juga integral. Untuk lebih memahami konsep dari limit, coba kalian lihat gambar di sini. Amati fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x elemen R dan x tidak sama dengan 1. Mengapa tidak boleh sama dengan 1? Karena jika x sama dengan 1 disubstitusikan ke fungsi fx, dia akan menghasilkan bilangan 0 per 0. Jadi, kita akan menggunakan limit untuk mendekati titik x sama dengan 1. Jadi, kita akan coba dekati nilai x sama dengan 1 dengan cara memasukkan nilai x dengan bilangan yang kurang dari 1 atau lebih dari 1. Jadi, kita akan mendekati x sama dengan 1 dari sisi kanan dan juga dari sisi kiri. Seperti pada tabel, dapat dilihat bahwa fx akan mendekati 2 pada saat x mendekati 1. Jadi, kita dapat menulisnya dengan limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sifat-sifat limit fungsi aljabar terdiri dari konstanta yaitu k, bilangan real yaitu a, fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai limit di a. Sifat-sifat limit fungsi aljabar memiliki 8 teorema, yang mana teorema-teorema tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit. Bisa kalian pahami gambar di samping bahwa intinya adalah dari teorema 1 sampai teorema 8 yaitu adalah melimitkan suatu fungsi terlebih dahulu baru melakukan operasi selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahasnya satu persatu. Teorema pertama, jika limit berisi dengan konstanta, maka hasilnya yaitu konstanta itu sendiri. Teorema kedua, jika limit berisi dengan x, maka hasilnya adalah bilangan real atau a. Teorema ketiga, jika limit berisi dengan kx, maka hasilnya adalah perkalian antara konstanta dengan bilangan real. Untuk teorema 4-8, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalian harus melimitkan fungsi-fungsi terlebih dahulu, baru kalian bisa menyelesaikan operasi selanjutnya. Hal ini dilakukan agar kalian dapat dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit. Selanjutnya yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu substitusi langsung, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang nomor 4 mengalikan dengan faktor sekawan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas metode substitusi langsung dan juga pemfaktoran. Untuk yang pertama yaitu metode substitusi langsung. Metode substitusi langsung hanya dilakukan dengan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu pada fungsi aljabarnya.
Nah, seperti contoh di samping, yang harus kalian lakukan untuk menentukan nilai limit tersebut yaitu dengan cara memasukkan nilai X mendekati 2 ke dalam fungsi X min 7. Jadi, penyelesaiannya yaitu limit X min 7 untuk X mendekati 2 adalah 2 dikurangi 7 sama dengan min 5. Yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dilakukan jika metode substitusi menghasilkan nilai 0/0 atau tak terdefinisikan. Jadi, yang harus kalian lakukan yaitu mensubstitusikan X mendekati A ke dalam fungsi aljabarnya. Jika nilai yang dihasilkan 0/0, maka kalian baru bisa menggunakan metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini dilakukan dengan cara menentukan faktor persekutuan dari pembilang dan penyebutnya. Coba lihat contoh di samping. Tentukan nilai limit berikut. Limit X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6 untuk X mendekati 3. Jadi, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu mensubstitusikan nilai X mendekati 3 ke dalam fungsi. Berarti 3 kuadrat min 9 per 3 kuadrat min 3 min 6 sama dengan 0/0. Karena nilai yang dihasilkan dari metode substitusi 0/0, maka kalian bisa menggunakan metode pemfaktoran. Jadi, penyelesaiannya yaitu limit X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6 untuk X mendekati 3. Kalian harus mencari faktor persekutuan dari pembilang dan juga penyebutnya. Di sini kita peroleh faktor persekutuannya yaitu X min 3. Berarti sama dengan limit X plus 3 kali X min 3 per X plus 2 kali X min 3 untuk X mendekati 3 sama dengan limit X plus 3 per X plus 2 untuk X mendekati 3. Selanjutnya kalian bisa mensubstitusikan nilai X mendekati 3 ke dalam fungsi. Sama dengan 3 plus 3 per 3 plus 2 sama dengan 6/5. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar ya. Agar lebih memahami materi hari ini, coba kalian kerjakan soal di samping ya, lalu kirim ke WA grup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye.